Saya kutip beberapa kata bijak tentang kebahagiaan. Di antaranya, kebahagiaan bukanlah tujuan, tetapi lebih merupakan hadiah cuma-cuma yang dengan sendirinya diperoleh karena mencintai teman hidup. Kita tidak bisa membuat orang lain bahagia dengan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Jika kita mengharapkan orang lain beri kebahagiaan untuk kita, kita akan sukar dapatkan bahagia. Apabila sudah saling bersatu hati, bahagia akan datang sendiri. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh kekayaan dan uang, tetapi ditentukan oleh keikhlasan kasih sayang. Kasih sayang tidak bisa ditukar dengan harta benda. Bahagia itu bukan karena kaya, tetapi karena ada Sang Pencipta di dalam hati. Jadi ada 3 kata yang berkaitan: bahagia, kasih sayang, dan Sang Pencipta. Ada 4. Pertama, bahagia. Kedua, rasa percaya diri. Ketiga, kasih sayang. Keempat, Sang Pencipta atau akidah. Namun, kembali lagi, tujuannya sama, tapi proses untuk menuju ke arah tujuan itu yang berbeda. Dan orang cenderung lebih suka jalan yang singkat, jalan pintas, dalam hal apapun. Untuk mendapatkan kasih sayang, sebagaimana syarat bahagia ya. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi ditentukan oleh keikhlasan kasih sayang. Kasih sayang tidak bisa ditukar dengan harta benda. Namun kita tidak bisa memungkiri antara kasih sayang dan harta benda itu ada hubungannya. Ini kaitannya dengan mencapai kebahagiaan dengan jalan pintas. Kalau kita kaya, maka banyak orang yang mengasihi kita, yang mengakui kita sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai sahabat. Jadi kasih sayang itu sebenarnya akan mudah didapat jika kita kaya. Begitupun sebaliknya. Ini erat kaitannya dengan kitab Sirak pasal 12 ayat 9. Waktu seseorang sejahtera, para musuhnya sakit hati. Tetapi waktu kemalangan,
Bahkan sahabat pun mengundurkan diri. Setiap orang tergoda untuk untuk meraih harta sebanyak-banyaknya, untuk meraih jabatan setinggi-tingginya, itu untuk memperoleh pengakuan yang tinggi dari lingkungan. Supaya rasa percaya dirinya meningkat. Dan jika itu sudah dapat dicapai, maka dia akan merasa hidupnya berarti. Dia akan bahagia. Karena otomatis segala pujian yang sebelumnya tidak didapatkan, setelah karir menanjak, setelah hidup meningkat, maka itu akan bertubi-tubi seperti hujan akan dialami. Namun, akankah penerimaan yang seperti itu yang dikatakan kasih sayang di dalam meraih kebahagiaan? Di mana dikatakan kebahagiaan ditentukan oleh keikhlasan kasih sayang. Saya pikir bukan yang seperti itu kasih sayang yang dimaksud. Itu kasih sayang yang pamrih. Jika kita kaya, ada posisi, orang akan mengasihi kita. Itu kasih sayang yang tidak ikhlas. Ada udang di sebalik batu, ada maunya. Sedangkan kasih sayang sebagai syarat kebahagiaan itu adalah kasih sayang yang ikhlas. Jika kasih sayang yang ikhlas itu tidak tergantung faktor waktu, faktor keadaan, memang berasal dari hati nurani, dan itu yang membuat bahagia. Orang sudah tahu kekurangan kita, tapi dia tetap mengasihi kita, itu yang membuat bahagia. Maka dulu saya berpikir, jika saya berusaha mencapai suatu posisi dengan tujuan supaya saya dikasihi, saya punya pola pikir yang keliru. Karena kasih sayang yang akan saya dapatkan itu adalah kasih sayang yang pamrih, yang tidak ikhlas. Jika saya memperoleh kasih sayang yang tidak ikhlas, maka saya tidak bahagia. Orang hanya menerima kelebihan saya, sedangkan diri saya seutuhnya itu terdiri dari kelebihan dan kekurangan. Lalu jika orang hanya menerima kelebihan kita, mengasihi kita karena kelebihan, tindakan apa yang akan dia lakukan jika dia melihat kekurangan kita? Apakah kita bisa diterima hanya separuh jiwa? Hanya diterima dalam hal kelebihan kita, sementara kekurangan kita tidak diterima. Apakah dalam keadaan begitu kita merasa bahagia? Saya pikir tidak. Keinginan orang secara jujur, dia tuh ingin diterima apa adanya, seutuhnya. Terlepas dari ada atau tidaknya manusia yang mampu seperti itu. Intinya, kebahagiaan yang dituntut adalah keikhlasan kasih sayang, bukan kasih sayang yang pamrih.
atau tindakan mengasihi yang berangkat dari faktor ada maunya, tidak ikhlas. Orang yang mengasihi kita karena kelebihan kita itu kasih sayang yang tidak ikhlas. Dan apabila kelebihan kita itu ketika dibanding-bandingkan dengan orang sebelum seberapa, karena faktor waktu misalnya, maka penghargaan itu berangsur-angsur akan kasih sayang. Tindakan yang sebelumnya dia sangat mengasihi akan berangsur-angsur secara perlahan akan berkurang, atau bahkan berubah menjadi cacian, menjadi kebencian.